Pisces, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Pisces, ini adalah general reading untuk kalian Pisces Sun, Moon, Rising ya. Kita akan bahas kira-kira seperti apa sih perasaan orang yang dealing sama kalian Pisces Sun, Moon, Rising ya. Karena ini general reading, jadi ingat, ini tidak harus resonate dengan semua orang. Ambil yang resonate, kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan, artinya tidak resonate, pesannya bukan untuk kalian, jadi jangan dipaksakan, oke? Kemudian energi general reading ini bisa vice versa ya. Aku sarankan kalian terutama yang baru datang di channel ini untuk membaca description box karena penjelasannya sudah cukup jelas di description box ya. Kita mulai saja menuju ke pembacaan untuk Pisces Sun, Moon, Rising. Kira-kira bagaimana sih perasaan mereka yang dealing sama kalian di sini? Aku menggunakan oracle cards buatan aku ya. Di sini ada Life as We Know It Oracle 88 kartu, ada The Dust Tipping Oracle 44 kartu, dan ada Ocean of Emotions Oracle 44 kartu juga ya. Ocean of Emotions ini untuk membaca perasaan sih lebih tepatnya ya. Oke, oracle cards buatan aku ini sudah sangat jelas, explicit ya. Jadi kalian pengguna baru juga mudah sebenarnya menggunakan ini ya. Untuk order ya, cara pembelian lihat di description box ya. Karena di situ sudah cukup jelas. Oke, kita langsung menuju ke pembacaannya untuk Pisces. Pisces, kalau aku lihat di sini yang dealing sama kalian yang kuat terlihat di sini energinya adalah Aquarius. Kemudian ada Virgo, ada Aries, ada Pisces sendiri jelas karena ini pembacaan untuk Pisces Sun, Moon, Rising. Kemudian ada Cancer, ada Leo, ada Libra. Ya, Libra itu kuat juga di sini. Itu sih kira-kira yang terlihat di sini, sama ada Scorpio. Ya, itu ya. Oke. Kita langsung saja. Kalau aku lihat di sini ada The Fool, ada Prince of Swords, ada The Hangman, dan ada The Empress. Oke. Kalau aku lihat di sini sebenarnya ada seseorang yang ingin melakukan pergerakan gitu ya, melakukan inisiatif. Mungkin ada yang ingin berkomunikasi. Pokoknya yang aku lihat di sini ada keinginan untuk rekonsiliasi atau komunikasi gitu ya. Ada keinginan untuk bertemu gitu. Karena kalau aku lihat di sini kalian sudah lama nggak bertemu orang ini ya. Di sini ada The Hangman juga gitu. Dan yang aku lihat di sini itu ada orang di sini yang melihat sosok yang lain itu adalah The Empress ini. Sosok yang mereka inginkan, sosok yang dari dulu mereka kagumi ya, sosok yang kalau aku lihat ini sih sebenarnya lebih ke arah fisik ya. Secara fisik pembawaan kayak mereka itu wow gitu. Mereka itu memiliki banyak hal yang dikagumi gitu ya. Ini balik lagi, ini bisa energi kalian, bisa energi orang yang dealing sama kalian gitu. Kayak gitu ya. Itu kalau aku lihat di sini. Mungkin saja kalian melihat orang ini adalah sosok seperti ini, atau mereka yang melihat kalian sosok seperti ini gitu ya. Sosok yang ya seperti yang aku bilang gitu. Orang yang memiliki banyak hal yang mereka inginkan gitu dari seorang pasangan gitu ya. Idealnya seperti apa? Itu sepertinya ada di sosok Pisces, atau bahkan Pisces melihat orang ini itu memiliki segala hal yang diinginkan Pisces untuk seorang pasangan gitu. Sosok pasangan gitulah ya. Oke, kalau aku lihat di sini kalian udah lama sebenarnya nggak berkomunikasi juga ya. Dan ada orang yang ingin kembali seperti dulu. Kayak gitu. Dan ada orang yang suka stalking ya di sini. Walaupun selama ini tidak bersama, tidak berkomunikasi, tidak pernah bertemu, tapi tetap stalking, tetap melihat dari jauh ya. Dan yang dia lihat itu gini. Ini tergantung ya, apakah Pisces yang suka stalking orang ini, atau kalau kalian gak merasa suka stalking, mungkin orang ini yang stalking kalian. Tetapi yang stalking ini melihat sosok yang dia terus lihat ini dari jauh, diam-diam gitu ya. Sosok yang sudah cukup stabil di posisinya.
kayaknya bahagia dengan hidupnya, tidak kurang satu apapun gitu ya, kayak nggak kurang, bahagia aja, baik-baik aja. Itu bikin jadi mikir gitu loh, kalau mau mendekati itu bagaimana, orangnya kayaknya udah baik-baik aja gitu kan. Tapi ini di mata mereka kalau dari jauh ya, di mata orang ini, kelompok ini kalau dari jauh ya mereka melihatnya sosok yang mereka cintai itu ya kayak gini, Queen of Pentacles gitu. Ini tidak berbicara gender gitu. Ya, jadi sosok yang kayaknya terlalu tangguh gitu loh. Tapi dikagumi juga gitu kan. Gimana sih mengagumi sesuatu yang kayaknya sulit untuk diraih kayak gitu loh kalau aku lihat di sini. Dan aku lihat di kartu ini, di kartu The Empress, The Strength sama The Chariot. Ini banyak sekali major arcana loh ya. Jadi kalau aku lihat di sini jelas ya bahwa orang ini masih punya perasaan yang cukup kuat gitu loh sama sosok ini. Jadi mungkin saja mereka melihat kalian Pisces atau kalian melihat mereka seperti ini, karena ini kan bisa vice versa ya. Tapi aku melihat di sini ada sosok yang sering diperhatikan dari jauh gitu ya, mungkin sosial medianya kayak gitu ya. Kemudian orang yang memperhatikan ini melihat sosok tersebut yang masih dia cintai itu, karena di sini ada the strength gitu ya. Sosok ini kayak dari dulu sampai sekarang itu sama gitu loh, masih dikagumi juga ya, dia masih mencintai orang ini walaupun lama tidak bersama gitu ya. Jadi mungkin aja orang ini itu adalah mereka yang melihat kalian atau kalian yang melihat mereka gitu. Tapi yang terlihat di sini itu ada orang yang masih menyimpan perasaannya, kekagumannya. Itu semua bertahan lama gitu, nggak berubah gitu. Dulu mengagumi, dulu mencintai, sekarang pun kayak gitu. Dan kayak nggak tahan ingin mencairkan suasana sih, kayak sekedar ngobrol, sekedar ketemu gitu, kayak nggak tahan untuk itu gitu, menginginkan itu karena rindu kayaknya di sini ya. Oke, kita lihat dari Ocean of Emotions-nya kira-kira gimana perasaannya. I love you but I hate you. Iya, jadi di sini kalau aku lihat ada orang yang benci juga dengan rasa yang dia miliki. Dia mencintai dan dia benci. Kenapa dia mencintai orang itu gitu? Karena dia nggak bisa memiliki orang itu. Karena mereka berada dalam jarak kalau lihat di sini ya, lama tidak bersama kayak gitu. Jadi cinta yang dibenci gitu. Cinta yang dibenci keberadaannya gitu. Mereka benci karena mereka nggak bisa membohongi diri mereka. Mereka nggak bisa merubah perasaan mereka bahwa mereka mencintai di sini. Jadi itu yang buat mereka benci. Kenapa? Karena mereka nggak bisa memiliki atau mereka belum memiliki kayak gitu. Jadi cinta dan benci lah kira-kira perasaannya. Ya, orang yang suka stalking ini seakan-akan ingin bilang bahwa I need you gitu. Mereka membutuhkan kalian gitu ya. Ingat ini bisa vice versa gitu. Tapi ya itu, yang suka stalking ini merasa membutuhkan orang ini gitu. Sosok yang suka stalking ini merasa membutuhkan orang ini, orang yang ada di sini ya, yang di link di sini jelas ya, yang di link di sini maksudnya siapapun itu, karena ini bisa vice versa. Tapi aku lihat di kartu I need you ini, orang ini yang suka stalking tadi itu sangat merindukan sosok yang sering dia lihat. Nah ini ya, kayak dia mungkin merasa kayak gini ya. Ini kalau yang aku dapatkan pesannya ya, kayak kira-kira yang akan dia sampaikan itu kayak, kamu itu bisa membuat aku bahagia. Kayaknya kamu aja itu udah cukup deh buat aku, kayak gitu. Mereka itu melihat sosok ini itu sosok yang memiliki segala yang mereka inginkan gitu. Jadi mereka merasa hanya memiliki sosok ini mereka udah bisa bahagia, sudah cukup merubah
banyak hidup mereka ke arah kebahagiaan gitu. Sudah cukup merubah haluan hidup mereka, bisa memberikan dampak besar di hidup mereka, yaitu berupa kebahagiaan. Jadi kayak benar-benar membutuhkan orang ini gitu ya. Di sini ada perasaan sangat butuh sekali, rindu sekali, menginginkan kayak gitulah. Depends on you makes me weak gitu ya. Be strong, be independent ya, tulisannya di sini pesannya. Jadi ya seperti itu gitu ya. Kayak orang ini mengagumi dan rindu dalam diam gitu ya. Tapi mereka seperti terpisah oleh jarak gitu. Sudah lama gak ketemu, rindu, terus habis itu masih mencintai dan sangat kayak membutuhkan gitu loh. Ini kayak energi yang rindu berat sih kalau aku lihat di sini. Kita lanjut ke The Dust Tipping Oracle Image ya. Image yang dibangun tak ada artinya jika itu hanya ilusi. Sesuatu di balik itulah yang penting. Bahagia, cinta, dan harmonisasi seharusnya untuk dirasakan, bukan hal yang berusaha ditampilkan namun tak ada dalam realita. Ini kayaknya ada yang berpura-pura bahagia, berpura-pura kayak maksudnya gini, berpura-pura bahagia mungkin iya, berpura-pura kayak dia bisa menjalani ini ya. Tapi kalau dia masih menjalani itu berarti dia masih bisa menjalani itulah ya. Tapi aku merasa di sini ada yang berpura-pura. Karena dia atau mereka itu tidak benar-benar bahagia di situ gitu. Tapi kayak berpura-pura aja menjalani rutinitas aja sebatas itu gitu. Transformasi membawa seorang pada perubahan besar dalam hidupnya. Buatlah perubahan yang terbaik. Perjalanan berat biasanya membawa seorang pada destinasi yang indah. Pastikan perjalananmu tidak sia-sia ya. Pastikan perjalananmu tidak sia-sia ya. Jadi intinya bahagia, sukses, semua itu bergantung sama yang menjalani gitu ya. Pastikan perjalanan itu gak sia-sia. Maksudnya gini loh, jangan udah susah-susah terus berpikir oke, hari ini gue susah-susah tapi nanti gue akan bahagia. Maksudnya gak sesederhana itu juga kali. Tidak sesederhana itu gitu ya. Bahagia itu juga harus diupayakan. Maksudnya adalah kayak orang yang berada di circumstances yang nggak sehat buat dia nggak bahagia di situ dan dia berpikir bahwa suatu saat dia akan bahagia sendiri gitu loh. Nggak seperti itu juga. Maksudnya itu semesta ingin, maksudnya kalau yang aku dapat ya, maksudnya dari point of view aku, dari sudut pandang aku, tidak seperti itu. Maksud dari semesta, maksudnya adalah lihat permasalahan yang sedang dihadapi, lalu cari jalan keluar. Karena perubahan itu tetap bergantung dari orang yang menjalani itu gitu. Jadi bukan berarti oke, gue sekarang menderita biarin aja gitu, nanti akan bahagia sendiri. Gak kayak gitu juga sih sebenarnya gitu ya. Tapi buat perubahan gitu. Ya, kalau kayak gitu bahagia itu tidak jatuh, tidak turun begitu saja dari langit gitu loh. Maksudnya itu harus diupayakan. Pelajarannya adalah menyelesaikan situasi itu. Jadi yang ditantang oleh semesta di sini terhadap tiap orang gitu adalah kemampuan mereka untuk memecahkan masalah hidup mereka, mencari solusi atau jawaban untuk situasi mereka, mencari problem solving gitu loh. Ujian di situ gitu loh. Bukan ujian ketabahan menghadapi cobaan tanpa berusaha keluar dari situ, enggak kayak gitu sebenarnya gitu loh. Tapi harus cari jalan keluar, maksudnya kayak gitu ya, bukan pasrah. Oke, enggak apa-apa, biarin aja semua akan indah pada waktunya tanpa ada usaha apa-apa gitu. Oh, come on. Enggak kayak gitulah ya. Kalau dari sudut pandang aku tidak seperti itu. Tapi kalau kalian punya keyakinan sendiri ya nggak apa-apa ya, namanya juga manusia gitu kan, beda-beda mungkin cara menyikapi, cara melihat sesuatu gitu kan. Selanjutnya caring. Nah ini loh, barusan aku bicarakan yang keluar kartu ini itu lebih kayak sebelum kamu mencintai orang lain, kamu pastikan kamu sudah mencintai dirimu. Sebelum kamu take care orang lain, pastikan kamu sudah take care dirimu dulu gitu. Karena kamu tidak bisa memberi cinta kalau kamu tidak memiliki itu dalam dirimu gitu. Jadi itu sih intinya. Jadi seperti yang aku bilang tadi gitu, ada kaitannya dengan yang aku katakan tadi. Jadi love yourself first, that's who you will spend the rest of your life with.
gitu ya. Satu-satunya orang yang terus stay dalam hidup kamu adalah diri kamu sendiri. Jadi pastikan kamu sudah mencintai diri kamu, oke? Seperti itu ya. Selanjutnya, communication. Nah, ini loh yang aku bilang, distance and communication. Jadi kalian sedang berjarak, ada yang ingin berkomunikasi, ada yang ingin sekali berkomunikasi di sini. Siapa itu? Orang yang suka stalking ini. Oke, siapapun itu gitu ya. Di sini kita langsung menuju ke Life as We Know It Oracle, oke? Ya. Oke, sukses itu adalah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kebahagiaan itu adalah menginginkan apa yang sudah kamu dapatkan gitu loh. Kayak gitu ya. Tidak semua orang yang terlihat sukses merasa bahagia dalam hidupnya. Oke, ini relate sama kartu ini ya. Tidak semua orang yang terlihat sukses merasa bahagia dalam hidupnya. Bisa saja seseorang hanya mengejar setiap hal untuk memenuhi obsesinya. Berhasil menghidupkan kebahagiaan termasuk sebuah kesuksesan. Karena kebahagiaan yang stabil dibangun dari mindset seseorang. Kebahagiaan yang stabil itu dimulai dari mindset seseorang. Jadi bangun kebahagiaan itu dari mindset, ya. Ini menjelaskan kartu ini bahwa ada orang yang berpura-pura mungkin di sini ya, berpura-pura kayak dia baik-baik saja, dia bisa menikmati ini, dia bahagia dengan hidupnya, kayak berpura-pura gitu ya. Kalau aku lihat di sini kayak orang yang tidak jujur dengan perasaannya bahwa dia itu sebenarnya nggak bahagia di situ. Dia terus menyimpan itu. Dan yang aku lihat di sini ini kayak orang yang terus menjalani rutinitas hidupnya tapi jiwanya, hatinya tidak di situ. Dia tidak bahagia dengan rutinitas itu. Dia hanya menjalani aja gitu loh, ya. Jadi dia kayak menjalani hidup dengan kebohongan. Susah sih kalau itu, oke? Selanjutnya, kita ulang ya. Oh, ini quotes bagus dari B.J. Habibie ya. Belajarlah bersyukur dari hal-hal yang baik di hidupmu dan belajarlah menjadi kuat dari hal-hal yang buruk di hidupmu. Ketika seseorang merasa, yang di bawah ini adalah perspektif aku, yang atas ini adalah quotes dari tokoh gitu lah biasanya ya yang aku ambil. Ketika seseorang merasa hidupnya cukup berat dan tantangan yang harus dilalui cukup banyak, mungkin ia masih bisa bersyukur untuk ketangguhannya. Tidak semua orang memiliki hal itu. Oke, kalau aku dapat dari pesan ini, maksudnya pesan yang aku dapat dengan intuisi aku dari kartu ini ya, itu ini agak sedikit nyindir sebenarnya. Sebenarnya aku membuat perspektif ini, membuat tulisan ini tidak bermaksud menyindir loh ya. Tetapi waktu aku baca ini untuk case kalian di sini Pisces Sun Moon Rising, aku kayak mendapatkan pesan sindiran. Kenapa? Ini kayak gini loh. Oh, jadi buat kalian yang seperti yang aku sebutkan tadi di awal tadi, ya, buat kalian yang merasa bahwa bahagia itu akan datang sendiri begitu aja ya, bahwa kalian merasa segala hal akan indah. Aku ulang lagi ya, kok ribet banget. Ini kayak nyindir buat kalian. Walaupun aku buat ini bukan untuk menyindir gitu kan. Karena ini kan pesan yang saat aku membaca, pesan yang aku dapat itu aku dapatkan dengan intuisi aku juga gitu loh ya. Jadi sebenarnya awalnya ini dibuat bukan untuk menyindir, tetapi saat membaca untuk kalian ini, aku merasa ada sindiran di sini. Ini menyindir orang-orang yang berpikirnya kayak gini. Ya udahlah, nggak apa-apa gue nggak bahagia saat ini. Nanti gue akan bahagia sendiri. Ya udahlah, nggak apa-apa gue tersiksa dengan situasi ini. Nanti segala hal akan indah pada waktunya. Keyakinan-keyakinan seperti itu, tetapi dia tidak mengupayakan perubahan dalam hidupnya gitu loh. Itu semacam kayak dogma aja. Oke, semua akan indah pada waktunya. Segala hal akan indah pada waktunya. Tapi nggak ada perubahan yang dia lakukan untuk keluar dari situasi itu gitu loh. Itu sindiran buat orang-orang kayak gitu. Jadi kayak, ya oke lah kalau kamu merasa itu adalah hal yang tepat gitu ya. Jadi pesannya yang bisa disampaikan di sini ya udah seperti ini. Seseorang yang merasa hidupnya cukup berat, tantangan yang harus dilalui cukup banyak gitu. Ya udah, kalian masih bisa bersyukur atas ketangguhan kalian gitu. Kalian memilih untuk stay di situ. Jadi intinya gini.
orang yang tadi memilih untuk stay berada di situasi yang sebenarnya udah gak membuat dia bahagia dan tersiksa gitu loh. Ini menyindir, ya udah kamu bersyukur aja dengan ketangguhan kamu karena kamu memilih stay di situ terus. Tapi ketangguhan ini kayak dua mata koin, bener gak sih dua mata koin? Dua sisi koin kali ya, kalau dua mata itu kayak dua mata pisau gitu ya. Dua sisi koin. Oke, ketangguhan di sini bisa kayak ada dua perspektif sih. Ya, bolak-balik gitu. Pertama, apakah kamu tangguh? Apakah kamu merasa bahagia atau merasa bangga? Tangguh berada di situasi yang terus menekanmu terus? Atau kamu merasa kamu tangguh dengan berusaha keluar dari situasi itu ya? Ya dua-duanya bisa dibilang tangguh ya. Satu sisi orang yang memilih untuk terus bersabar, berada di keadaan yang gak enak terus kayak gitu, tanpa mencari jalan keluar gitu. Mereka tangguh. Ini kayak contohnya orang kayak dia disiksa terus gitu loh. Mereka gak mau keluar dari situ, bukan gak mau keluar, tapi kayak mereka itu kayak gak mau mencari jalan keluar, kayak pasrah terus gitu loh, disiksa terus kayak gitu. Mereka tangguh, secara fisik mereka tangguh, membiarkan diri disiksa terus kayak gitu. Tetapi secara pikiran mereka gak cukup tangguh untuk melawan situasi itu, keluar dari situ gitu loh. Berani keluar dari situasi itu, berani mencari jalan keluar, berani mencari jalan keluar dari situasinya gitu. Tapi buat orang yang buat orang yang gue gak tahan disiksa terus kayak gini dan gue akan keluar dari situasi ini, itu artinya apa? Dia secara pikiran, secara mental dia tangguh, berani untuk mengambil resiko keluar dari situasi ini. Situasi yang sudah jelas tidak layak baginya gitu loh. Itu artinya dia tangguh secara pikiran. Pilih mana? Tangguh secara fisik tapi secara pikiran lemah, bersedia disiksa terus kayak gitu sambil menunggu waktu entah kapan, sampai menunggu waktu itu dalam tanda kutip ya, mau menunggu waktu entah tubuhnya sampai kapan bisa menerima siksaan seperti itu terus gitu. Atau dia memilih tangguh, dia sadar bahwa dia punya batasan gitu loh. Dia gak bisa membiarkan tubuhnya itu disiksa terus kayak gini gitu. Sehingga dia merasa dia harus keluar dari situ. Itu artinya pikirannya tangguh gitu loh. Bukan membiarkan fisiknya tangguh disiksa terus gitu loh. Bukan seperti itu. Jadi ini pesan yang aku dapat di sini ya. Itu hanya contoh gitu loh. Itu yang paling mudah. Aku mencari contoh itu ya contohnya kayak gitu. Tetapi tidak harus case-nya soal siksaan fisik, itu tidak harus ya. Please, maksudnya nggak kayak gitu, oke? Jadi itu hanya contoh saja gitu ya, bahwa intinya semua itu kembali pada kita gitu loh, ya. Apa ya? Orang itu bisa aja sih menelan dogma semua akan indah pada waktunya gitu. Tapi balik lagi, nasib orang itu berubah itu kalau dia juga melakukan sesuatu gitu loh. Karena hidupnya itu bergantung pada manifestasi yang dia lakukan gitu. Intinya gitu sih. Jadi aku tadi ngasih contoh yang paling mudah itu soal kayak gitu loh. Misalkan ada orang yang terjebak pada toxic relationship gitu ya. Terus dia mungkin disiksa terus sama pasangannya gitu. Tapi dia kayak nggak berdaya gitu. Ya udahlah, segalanya nanti akan indah pada waktunya. Mungkin kayak gitu dia berpikirnya. Padahal dia terus-terusan disiksa di situ gitu loh. Kayak gitu loh. Itu kan kayak cuci otak juga sebenarnya. Entah dia mendapatkan cuci otak dari pasangannya, atau dia ketakutan sendiri, atau dia memang pasrah, atau entahlah, nggak ngerti karena situasi orang macam-macam. Tapi yang paling gampang, mungkin situasi kalian nggak kayak gitu ya. Itu tadi hanya contoh aja. Yang paling gampang itu contohnya kayak gitu. Banyak kan orang yang terjebak pada toxic relationship, dia mendapatkan siksaan verbal atau fisik gitu ya. Tapi tidak memilih keluar dari situ gitu. Oke, seperti itu. Nah itu pilihan. Apakah dia mau merasa tangguh secara fisik atau tangguh secara mental nih gitu ya. Tapi kalau dia mencintai dirinya, dia nggak akan mau fisiknya terus disakiti terus seperti itu gitu ya. Ada quotes bagus, katanya gini, jangan tanya kenapa mereka menyakitimu terus, tanya kenapa kamu membiarkan dirimu disakiti terus, kayak gitu. Intinya seperti itu. Itu quotes bagus juga, oke? Ya, itu aja kalau dari aku. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya ya. Bye Pisces, good luck buat kalian.